Selanjutnya quotation. Oke, kita langsung masuk ke quotation. Quotation ini biasanya fungsinya untuk sebuah paragraf-paragraf yang panjang gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Kita buat dulu, langsung praktek aja. Ini bisa kita close, kita buat. Ini bisa kita close dulu ya. Terakhir kita di formatting. Formatting, oke. Kita masuk ke sini. Kita buat dulu file untuk materinya, yaitu quotation. Mana tulisannya ya? Quotation, oke. Sorry, kita klik kanan, rename quotations.html. Kita buat strukturnya lagi di sini. Terus kita jadikan sini materi quotation HTML. Oke. Nah, apa yang pertama kita bahas? Kita lihat. Pertama itu ada block quote. Nah, block quote ini untuk apa? Oke, kita lihat dari contohnya. Waduh, sedikit ini ya, sedikit lambat. Oke. Block quote ini biasanya untuk paragrafnya seperti ini ya, yang masuk ke dalam gini. Ada tab ya gitu ya namanya ya. Saya kurang tahu juga nih namanya kalimat apa kalau kayak gini ya. Nah, coba kita buat aja, kita copy ya. Paragraf ini juga nanti dimasukin site. Ini nanti kita bahasnya, ada nih kayaknya site ini. Cite ini kan. Kita buat paragraf block quotes. Bisa nggak sini kita buat lorem 20? Oh, bisa. Oke, jadi teman-teman, nih saya contohkan kalau mau buat kalimat panjang, kita bisa ketik lorem, terus jumlah katanya kita mau buat berapa. Contoh saya 50 kata. Langsung tab. Kita save, yang auto save. Nah, ini udah jadi ya kalimat panjang yang ya ini default lah gitu. Kita show preview. Oke, ini udah jadi nih. Misalnya, ini ada L nih. Misalnya kita di atasnya ada paragraf biasa. Judul dari kalimat di bawah ini. Nah, ini jelas beda ya. Salah. Ini ya, jelas beda ya. Ini paragraf yang lebih ke dalam gitu. Apa namanya saya juga nggak tahu ini. Oke, kita bahas lagi. Kedua itu ada key quotation. Quotation ini untuk apa? Oke, quotation ini biasanya diberikan untuk kalimat yang mau diberikan tanda petik gitu ya. Tanda petik. Artinya mungkin di sini sebuah kalimat yang ditandain gitu loh. Ditandain bahwa ini penting, bahwa ini biasa jadi sebuah kata dari satu paragraf itu gitu. Ini contohnya seperti inilah ya, pokoknya kita buat. Dalam paragraf ini, dalam block quote kita bisa kasih key. Contoh di kalimat inventor ini. Sorry, kita buat dari kalimat yang pertama aja deh. Sampai koma ini kita cut. Kita kasih key. Kita paste. Nah, jadi kalimat yang di dalam key tadi dia ada petiknya nih. Nih, aduh, dia mau nih. Nah, ini. Oke, ini saya zoom. Oke ya. Kemudian lanjut ke mana nih? ABBR, yaitu abbreviation. Wah, ini jarang saya pakai juga ini. Tapi kita pelajarin aja. Ini biasanya kalau nggak salah, ya nih. Contoh nih, kita lihat ABBR. Nah, dia seperti judul, ya kan? Untuk singkatan. Jadi ada kalimat title ini nanti kalau kita mau singkat dia bisa menggunakan ABBR gitu. Jadi WHO ini World Health Organization bisa dia singkat melalui ABBR ini. Tapi tetap title singkatannya dibuat dalam sini. Ini sebenarnya jarang terpakai ya. Kalau saya jujur jarang saya pakai ini. Jadi ya tanpa title ABBR seperti ini. Tapi kita bahas saja. Contoh, ada sebuah kalimat paragraf itu di paragraf misalnya P lorem
10 aja deh. Oke, ini kecil ya. Terus mungkin kita kasih WHO. Di sini ada gimana tadi? Oke, ABBR. Di sini Hypertext Markup Language, kita kasih HTML. Nah, HTML seperti ini ya. Kita kasih spasi dulu ya ini ya. Kasih spasi di sini, kasih spasi sini aja deh. Oke, HTML ini sebenarnya ada singkatannya ternyata. Kalau kita arahin mungkin ada singkatannya nih. Nah, ini kan kalau kita kursor kita arahin nih ada apa namanya? Singkatan. Oke, jadi begitu ya. Kemudian kita lanjut ke address, jelas. Dari artinya juga untuk alamat. Biasanya itu saya pakai buat di website itu footer biasanya. Nah, seperti ini. Kalau nggak footer biasanya untuk kontak-kontak ada nih. Kita kopas aja nih dari sini. Karena ini nggak terlalu sulit juga. Kita paste. Address, ya biasa tulisan. BR ini untuk baris terbaru. Biar dia nge-enter. Atau bisa juga kalian buat paragraf di sini kan. Ini address ya. Kemudian ada sheet. Nah, ini tadi udah saya bahas, sheet ada tadi ya. Ini untuk apa fungsinya? Nah, fungsinya ini biasanya untuk buat ini ya, tulisan di bawah foto, di bawah folder, di bawah file-file seperti itu. Nih, site. Ini ya, contohnya ya. Untuk memberikan nama dari gambar ini gitu. Kita bisa paste saja. Kita nggak punya image-nya nih. Mungkin teman-teman bisa ketik sendiri aja ya sini ya, cari gambar yang lain, sama aja fungsinya. Dia menaruh sheet di sini, cite untuk judulnya ini, memberikan nama produk ini kalau nggak salah seperti itu ya. Tapi iya memberikan tanda bahwa buku, penulis buku atau penyanyi atau pembuat film gitu kan. Kemudian oke, selesai. Nah, mungkin teman-teman bisa baca lagi sendiri mengenai dari apa quotation ini, masih banyak yang harus dipelajarin. Jangan nyerah dulu karena kita masih tahap asiknya nih untuk belajar ngoding. Oke, cukup sekian, terima kasih.